ibu berjilbab ini 3 anaknya meninggalkan Islam dan masuk Kristen. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Terima kasih buat teman-teman terus setia nonton channel ini. Kali ini kita akan bahas seorang ibu-ibu yang mana dia punya 3 anak. Dan 3 anaknya ini meninggalkan Islam masuk Kristen. Ternyata dia bercerita bahwa anak-anaknya ini suka sekolah di sekolah Kristen. Dan kemudian ya tanpa paksaan kemudian mereka memutuskan untuk masuk Kristen. Nah, seperti ini videonya. Saya benar-benar Islam waktu itu kan. Akhirnya saya memasukkan sekolah yang benar-benar Islam 100%. Alhasil anak saya tuh di sana tuh kena pembulian kok. Jadi aku tuh kayak ketakutan gitu. Jadi merosot banget kok, kayak sama orang sosialisasinya itu parah pokoknya. Takut ketemu orang. Terus kalau ketemu orang tuh kayak ada penyakit gitu loh kok. Taunya memang dia mempunyai trauma gitu kan. Akhirnya saya mikir ya udah deh kita sekolahin formal aja kalau gitu, ya udah saya ngalah gitu kan. Mau sekolah di mana? Saya bilang hayo. Akhirnya kita nemulah Petra. Yang Petra itu ternyata saya lihat beberapa teman saya yang muslim sekolah di situ. Oke, di Surabaya tuh ya? Di Surabaya. Jadi pemikiran saya, oh ya ini sekolah tepat nih buat anak saya. Saya daftarin ke situ kok. Kita lihat anak itu mulai tersenyum kok. Di sekolah Petra? Iya, mulai ceria, beda banget kok. Terus kayak mulai, hai teman, dia punya teman gitu kan. Kan sekarang malah sosialisasinya tuh, jiwa sosialnya tuh tinggi sekali. Sekarang tinggi sekali, ya kan. Jadi aku lihat, kok anak ini senyum. Aku bilang, yang tadi tuh dia tuh enggak kok, kayak lihat manusia tuh kayak lihat setan gitu loh. Jadi nggak mau dia di kamar terus. Sekarang tuh yang mereka senyum terus nanti duduk sama teman-temannya gitu kan. Udah bisa berteman. Terus abis itu sekolah 1 tahun di sana, tiba kan adiknya di sana juga. Mereka berdua ini masih aku masukin sekolah ngaji kok, ngaji di rumah gitu loh, TPA yang guru datang atau mereka ke masjid gitu kan. Tiba-tiba anak saya yang pertama tuh bilang, "Mama, saya mau masuk Kristen aja." Itu kayak disambar petir aku kok. Umur berapa itu? Berarti berapa ya? 8-9an lah. 9 tahun? Umur 9 tahun udah ngomong gitu? Ngomong gitu. Loh, terus? Kaget dong kok. Saya nggak mungkin bilang nggak boleh atau saya jelek-jelekin, nggak mungkin. Itu anak saya gitu kan. Wah, aku di situ kok udah buset, gue bilang perjuangan gue ngelahirin gitu ya. Stres kok sumpah. Aku bilang 9 tahun loh. 9 tahun. Saya cuma tanya, kenapa nak? Kan kamu sudah mama didik secara Islam, kamu udah jago ngaji loh, kamu doa makan kamu tahu loh, aku bilang gitu kan. Aku waktu itu sampai nangis ya kan. Aku gimana cara ngomong, nanti mama jawabnya ya, aku ngomong gitu. Jadi aku undur terus, bahkan sampai detik ini dia minta dibaptis pun aku undur terus kok. Sekarang umur berapa? 16. Dia minta masuk Kristen dari usia 8 ke 9. 9 tahun. Nah, selama ini dia jadi Kristen? Di Kristen yang taat. Sekarang di Jakarta sekolah di mana? Ya, di sekolah Kristen lagi dia mintanya. Oh, dia minta sekolah Kristen sama adiknya berarti. Ya jelas lah ya bahwa di situ mereka yang memiliki keputusan sendiri untuk masuk agamanya dan orang tuanya izinkan. Dan anak-anak ini tentunya mereka melihat bagaimana kehidupan di sekolah-sekolah Kristen sehingga mereka memutuskan untuk itu. Dan yang mengagetkan lagi nih guys, ternyata ibu ini yang dulunya berjilbab nih ternyata sekarang sudah lepas jilbabnya. Dan sebenarnya lebih Indonesia dan lebih cocok seperti ini sih kalau yang saya lihat ya. Seperti ini kira-kira video dan komentarnya. Akunya Islam. Nah, aku punya 3 anak. Nah, 3 anakku ini mereka ikut Kristen. Tuhan Yesus tidak berubah gitu ya nyanyi. Jadi aku membebaskan anak-anakku memilih keyakinan mereka sendiri. Kebetulan 3 anakku ini mereka ikut Kristen. Dia tiba-tiba ngomong, "Mama, aku boleh nggak sih kalau misalnya aku masuk Kristen?" Sebagai seorang ibu, jujur aku kaget. Akunya Islam. Nah, tapi lagi-lagi aku tidak pernah mau memaksakan keinginanku ke anakku. Bagiku semua agama sama.
Ya kan, Tuhan pasti ngajarin kebaikan apapun agama kalian gitu. Jadi aku tidak pernah memaksakan anakku mau ikut apa. Jadi nggak pernah ada konflik ya. Aku nganterin anakku ke gereja. Tuhan Yesus tidak berubah gitu ya nyanyi. Ya, sebenarnya apa sih yang menjadi seseorang kemudian tertarik dalam ajaran Kristen? Ya, jelas bahwa ajaran dari Yesus Kristus sendiri itu menekankan ajaran kasih yang luar biasa, yang tentunya kasih ini membuat semua orang tuh tertarik dalam ajaran Kristen, tentunya seperti itu ya. Dan itu yang terjadi sebenarnya terhadap Mahatma Gandhi. Kalau kita tahu kisah dari Mahatma Gandhi waktu itu ya, dia itu tertarik sekali dengan ajaran Yesus Kristus. Dia tertarik dengan ajaran Kristen, yang mana jika ada orang yang memukul, menampar pipimu, kamu berikanlah pipi kananmu dan lain-lain. Terus ataupun juga ajaran mengasihi musuh. Jika ada orang yang membenci kita, mari kita mengasihinya. Dan masih banyak lagi. Dan itu membuat Mahatma Gandhi benar-benar tertarik dengan ajaran Kristen. Tapi problem dan masalahnya adalah ketika dia pergi ke salah satu gereja. Dia pergi ke gereja itu kemudian dia ditolak karena pakaiannya yang tidak mencerminkan pakaian yang rapi seperti itu. Dan kemudian dia kecewa dan dia tidak masuk ke gereja kemudian. Dan dia membuat satu statement ya, saya tertarik kepada Yesus Anda, tetapi saya tidak tertarik terhadap orang Kristen Anda. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak melakukan ajaran Kristus. Kenapa ajaran Kristus ini penting? Ya jelas, seseorang yang melakukan ajaran Kristus, melakukan ajaran Kristen yang sesungguhnya, maka dia akan menarik banyak orang untuk mengenal Yesus Kristus. Karena ajarannya yang sangat-sangat luar biasa. Dimana kita harus mengasihi, kita harus berbuat baik pada mereka yang membenci kita. Kita harus melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dan seperti itulah kira-kira. Dan inilah sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Mari saya ajak untuk kita buka Alkitab ya. Dalam Alkitab, dalam Matius pasal 5 lah, saya mau ajak kita belajar dalam konteks ini. Matius pasal yang kelima dikatakan di sini garam dunia dan terang dunia. Ini judul perikopnya, garam dunia dan terang dunia. Nah, di ayat yang ke-13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu ini siapa? Ya jelas kamu ini semua orang yang mengenal Yesus Kristus, kita. Pada zaman itu jelas murid-murid yang mendengarkan khotbah Yesus di bukit ini. Mereka disebut sebagai kamu, artinya kita pengikut Yesus itu adalah garam dunia. Loh, kenapa kok pakai kata garam? Kenapa pakai kata garam? Garam ini kita sudah tahu ya, bahwa garam itu kegunaannya banyak. Jelas memberikan rasa, itu jelas yang paling utama, memberikan rasa. Terus juga kalau kita tahu ya, garam ini jelas itu membuat rasa yang hambar kemudian menjadi memiliki cita rasa yang tinggi, memberi pengaruh yang luar biasa. Dan kemudian dikatakan kalau garam itu ya, dikatakan di sini ya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang artinya ya garam kalau sudah nggak ada rasanya, ya untuk apa lagi, nggak ada gunanya, nggak berguna. Kita sebagai orang Kristen harus bisa memberikan dampak kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik, sebaik itulah maka orang akan melihat kita, oh orang ini ternyata melakukan ajaran yang benar dari Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian orang yang akan tertarik kepada kita, tertarik kepada Yesus Kristus itu sendiri. Ternyata yang dipakai analoginya bukan hanya garam. Kalau kita lihat ya, kamu adalah terang dunia, kita juga adalah terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah. Jadi kita ini juga adalah terang. Nah teman-teman, kalau pakai analogi terang ya, kita tahu seseorang yang diterang ya, orang itu akan bisa melihat ketika ada terang.
Kalau tidak ada terang, bagaimana orang itu bisa melihat? Itu jelas nggak bisa. Dia akan gelap. Sehingga terang ini yaitu seseorang yang membuat orang yang hidup dalam kegelapan kemudian bisa melihat, oh diriku ternyata seperti ini. Oh ternyata saya butuh juru selamat. Oh ternyata saya ini adalah manusia yang berdosa. Dan terang juga menunjukkan satu teladan kebaikan yang membuat orang pada akhirnya, oh ternyata saya harus hidup seperti itu. Inilah yang namanya terang. Maka kalau kita lihat di sini ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang lain juga melihat bahwa engkau adalah orang yang baik. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi bukan melihat perbuatanmu yang jahat dan menghujat Bapamu. Apa kaitannya ini dengan 3 orang anak yang kemudian memutuskan untuk Kristen? Ya saya yakin pasti dia melihat bahwa oh ternyata orang Kristen berbeda. Ternyata orang Kristen melakukan firman Tuhan. Dan dari situ maka jelas bahwa kita dengan menjadi terang, orang-orang yang tidak mengenal Kristus kemudian mereka mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Ya saya mengajak teman-teman Kristen semuanya, ketimbang kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain, berusaha untuk berbuat baik, berusaha ikut ajaran Yesus Kristus yang mana poinnya adalah kasih kepada sesama. Maka orang-orang yang sekitar ya bisa saja mereka pada akhirnya mengenal Kristus, memutuskan menjadi pengikut Kristus karena kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Ya mungkin itu saja, Louis Prasetyo sini. God be with you all.